mungkin saya sudah lebih banyak menikmati hidup saja dulu, karena ya sudah pernah merasakan yang namanya bagaimana menjadi karyawan, bagaimana menjadi membuka usaha kecil. Jadilah orang yang terpilih untuk merubah kota ini. Berikan kami alasan kenapa kita pulang ke Buton atau ke bawah-bawah sini. Namanya orang miskin, dia pasti tidak akan mengakses pendidikan yang bagus. Tidak akan mengakses karena harga, price itu menentukan. Daerah ini boleh dibilang kita perlu cari tahu identitasnya. Iya, betul. Iya, daerah ini kan boleh dibilang tanah batu, tapi bukan berarti tidak ada yang tumbuh. 80% orang miskin, orang yang miskin, itu anaknya, keturunannya akan miskin kembali. Apalagi sih, maksudnya bukan membarakati yang kita dapat. Iya. Tidak, maksudnya apa balasi begitu? Iya, balasi. Apakah balasi? Atau balasi itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita healing, kalau bahasa Jakarta kita sekarang hilang di salah satu spot smooth. Kita akan bacrit banyak cerita yang konon katanya brengseknya. Tunggu Midan, Bang Erin yang jauh bang dari Indonesia. Sebenarnya kamu mau sebut ini keliling Indonesia ini. Ya, keliling Indonesia lah, karena peturing. Karena peturing, jadi keliling Indonesia. Ini ada Bang Erin. Jadi kalau kita mau bicara tentang Bang Erin ini lumayan 1 jam juga selesai ini. Kalau cuma kita bicara tentang biodatanya Bang Erin ini. Ada Om Bang Dolax yang ini familiar juga nih Bang di radio ini. Ini radio terkenal. Radio terkenal. Beliau ini. Bang, ini kan saya juga bersyukur Bang kita ada di bawah sekarang ini. Ya. Karena kita kan lumayan di Indonesia kita keliling. Hampir keliling. Keliling. Bisa diceritakan sedikit Bang? Ya, keliling Indonesia itu menurut saya juga penting karena ya kita butuh juga belajar tentang budaya orang, butuh belajar tentang pola hidupnya orang di luar selain kita, karena kan kita dikenal dengan beragam suku, beragam bahasa. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya bagus itu bisa kita manfaatkan. Dan biasanya kalau saya pribadi, touring itu bukan hanya semata-mata berwisata atau berjalan-jalan, tapi saya lebih senang itu melihat satu potensi usaha atau potensi bisnis yang ya sekiranya bisa menghasilkan uang lah, seperti itu. Saya betul apa sebenarnya kalau kami kan khusus itu menelpon Bang Erin itu. Orang lain itu biasanya yang lain menelpon kami. Kalau kami nggak khusus menelpon Bang Erin ini gitu. Karena apa ya, saya kan review tentang Bang Erin ini potensial inspirasi muda, potensial dibilang bisnis, praktisi usaha. Yang kalau kita jatuhnya ria sih Bang kalau kita tapi harus diceritakan juga Bang. Ya, saya sendiri sih memang bermulai dari anak kampung yang dari kota bawah-bawah sini, yang memang setelah tamat sekolah tidak ada pilihan lain untuk mau berkembang, kita mesti tinggalkan ini kota bawah-bawah. Jadi ya sangat miris juga di saat kita harus menyesuaikan dengan kehidupan di kota besar, kehidupan di kota-kota lain. Makanya ya memang di situ betul-betul kita harus survive, dan memang harus ya boleh dibilang fighting lah dalam survive dalam hidup lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang seperti apa, mungkin karena tekanan tadi sehingga betul-betul kita jadi orang begitu, jadi orang. Kalau alhamdulillah hari ini mungkin saya sudah lebih banyak menikmati hidup saja dulu, karena ya sudah pernah merasakan yang namanya bagaimana menjadi karyawan, bagaimana menjadi membuka usaha kecil, sampai dengan ya alhamdulillah saat ini mungkin sudah kategori ya skala menengah atau gitu skala besar lah ya. Seperti itu. Saya menikmati. Tapi si Bang Dolax ini kan sebenarnya lihat ini tuh, ini ya dia di sekolah. Kita ini teman sekolah. Gitu kan. Ya masa-masa remaja itu memang lumayan pernah dilalui ya. Tapi sebenarnya 98 itu kan lihat 98 ini SMA ini. Iya. Buat saya sih kan sebenarnya satu tingkat ini tuh. Bang Erin, Bang Dolax ini kakak ini tuh. Kan 98 waktu zaman itu kan brengsek semua juga nih 98 nih sebenarnya. Ya, kalau bicara soal kenakalan ya mulai dari dulu, anak sekolah itu kan dari dulu sampai hari ini mungkin kenakalannya sama lah, kalau bukan lompat pagar, terlambat sekolah, atau mungkin tidak pakai kaos kaki, mencontek dan sebagainya lah, itu kurang lebih sama. Tapi ya saat itu ada sih kebanggaan ya.
Maksudnya kayak kita anak kampung itu yang tadinya walaupun senakal-nakalnya kita di kampung ini, tapi begitu kita menyesuaikan dengan kota besar, ternyata kadang banyak etika-etika atau adab yang kita rasa ada di kampung itu tidak digunakan di daerah lain. Dan itu yang menurut saya, itu yang menjadi kebanggaan juga. Artinya kita menjadi orang Buton, itu biasanya kita sesama orang-orang yang pergi sekolah di luar atau ketemu dengan orang-orang yang cari pendidikan di luar, itu biasanya kita gampang menebak, oh ini orang Buton pasti. Iya. Karena karakter itu kental begitu, seperti itu. Tapi Bang itu Bang Dolos, Bang Erin, Ya. kalau kita saya bangga juga sih, saya ada di Wasa itu tuh. Kalau kata Mangga Mancuan atau kata orang tua kita dulu itu, ndek kau sekolah, ndek kanding kau sih. Ya. Tuh. Ya. Jadi biar juga kita nakal tetap harus ke sekolah begitu. Ya. Walaupun kita tahu ini bahwa kita akan dihukum, disuruh berdiri dari pagi sampai Ya. bel pulang sekolah itu, tetap Ya. datang sekolah itu. Ya. Itu. Kan orang tua itu yang kita, ya, orang tuanya kita bahwa indakai sekali ndak mau kanding kau. Ya. Ada mati ndak mau kanding. Saya balik kanan. Memang pesannya orang tua itu sangat ini. Ya, dan alhamdulillah kita zaman itu kita masih merasa bahwa itu yang kita pegang teguh. Ada istilah kalau kita kabarakatina tanah bolio itu ibaratnya memang betul-betul kita orang yang di tanah yang diberkati, kita harus keluar dan kita harus menunjukkan bahwa kita harus berhasil. Amin, amin, amin. Kita harus berhasil, bahwa kita meninggalkan daerah kita dan kita harus berhasil. Yang sangat kita harapkan itu bahwa keberhasilan kita yang sebagai orang-orang Buton misalnya, ya minimal itu bagaimana moralitas kita mengingat daerah kita seperti itu. Dan sangat disayangkan saja menurut saya, banyak teman-teman yang boleh dibilang berhasil atau menjadi pengusaha di luar, itu tidak berkontribusi bukan karena mereka tidak mencintai leluhurnya, tapi mereka justru malah tidak mendapatkan apresiasi atau mungkin merasa bahwa mereka ini, oh dia juga orang Buton yang perlu kita panggil dan kita ajak sharing atau kita ajak berkolaborasi di daerah. Artinya kalau kalian sudah meninggalkan Buton ini dengan etika yang baik, dengan adab yang baik, dan kalian mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga bisa menjadi orang besar, saat itulah kembalikanlah ke daerah ini. Dan itulah yang dinantikan para pengusaha menurut saya. Para pengusaha-pengusaha itu yang diharapkan, kita pengen kembali, tetapi minimal kita dibuatkan satu ya wadah misalnya, atau apa sih yang kami harus lakukan dari disiplin ilmu yang atau disiplin usaha yang kita punya seperti itu. Ini Bang Dolos, ini Bang Erin ini begini Bang. Ini kan tadi itu betul itu Bang. Ya. Karena Bang Erin kan atmosfer ketika berbisnis di Bali, berbisnis di Jakarta, daerah-daerah besar di Surabaya, yang ada di Indonesia, itu kan pasti atmosfer bisnis itu kan harus menjadi menjadi bahan kita belajar begitu, bahwa ada sinergi antara pengusaha dengan pemerintah. Karena kan pengusaha ini kan harus dilindungi sama kebijakan pemerintah. Itu. Kalau saya pribadi sebenarnya saya sudah mencoba usaha ada di beberapa kota. Yang pertama itu di Kendari tentunya. Kebetulan saya punya pelabuhan di sektor pertambangan juga dan beberapa jenis usaha. Terus saya mencoba untuk masuk Makassar, membangun perumahan juga. Terus masuk di daerah kawasan wisata seperti Bali juga, membangun restoran. Di Manado juga punya restoran. Terus saya juga masuk sampai ibu kota dalam artian Jakarta. Itu karena kenapa? Kita merasa bahwa kita perlu mengeksplor diri kita. Dan yang kami sayangkan juga, ya saya mungkin mewakili teman-teman pengusaha Buton ya, atau teman-teman orang-orang Buton yang berhasil di luar sana mungkin ingin menyuarakan juga sebenarnya untuk daerah ini. Jadi kami ini pulang di Buton ini sebenarnya, ya kalau bukan karena lebaran atau karena mungkin mau ketemu orang tua atau mungkin ya kebetulan anak-anak liburan sekolah supaya mereka ingat leluhurnya, kita ajak ke sini. Tapi misi kita sebagai bisnis tidak ada. Tapi sebenarnya nih Bang, sebenarnya ini, saya minta maaf nih Bang, saya harus minta maaf sih itu. Saya mau juga Abang Lawero. Karena Abang naga yang dari daerah ini, Lawero yang dari daerah ini ketemu sama naga-naga besar di luar sana. Bisa diceritakan sedikit Bang? Kayak ada kisah itu. Iya, artinya betul kalau dibilang istilah Lawero tadi atau ada naga-naga. Sampai kata Abang dikatakan bahwa saya ini kamu katanya cuma orang kulit katanya. Iya, dan memang beberapa teman-teman saya kebetulan banyak berhubungan dengan kalau di pertambangan juga ya, itu banyak berhubungan dengan teman-teman yang berketurunan ya, keturunan Tionghoa sampai yang Cungko langsung yang orang dari Cina. Naga pokoknya naga. Nah, mereka merasa bahwa mereka mengartikan bahwa
kau ini apa namanya mirip dengan kami begitu. Cuma bedanya kau tidak sipit dan kau tidak putih di sisi kulit ibaratnya. Tapi pola pikirnya apa namanya ya, pola pikirmu ini katanya sama seperti kami. Padahal sebenarnya menurut saya orang Buton itu orang yang terlalu gampang beradaptasi dengan daerah lain. Iya. Mulai dari sisi bahasa kita yang boleh dibilang kita masuk di Makassar bisa kita logat Makassar, kita masuk Jakarta kita bisa logat Jakarta. Perilaku orang Buton itu yang menurut saya terlalu gampang beradaptasi dengan daerah lain. Itu yang menjadi satu kelebihan kita orang Buton sebenarnya. Dan sangat disayangkan sebenarnya orang-orang yang sudah keluar ini, orang-orang ini tidak dipanggil pulang. Tidak dalam artian panggil pulang untuk tinggal di sini, tapi bagaimana melihat perkembangan kota. Iya. Jadi tidak menjadikan bahwa kota yang ditinggalkan itu menjadi kota hanya jadi kota sejarah. Sejarah buat ingatannya saja, tapi bukan sejarah ini seperti itu. Maksudnya saya Kamu sejarah. ya artinya menjadi naga ini kan menjadi pelindung sebenarnya. Siap. Kalau kita lihat filosofi naga kan dia menjadi pelindung. Artinya walaupun kita harus berperang dengan naga-naga di luar, tapi minimal naga ini melindungi satu komunitas. Ini lagi Bang, ada karakter. Iya. Ini karakter bola buat kita lagi nih Bang. Ya, Kan tadi kita katakan bahwa tidak mata sipit dan berbeda kulit. Dan itu orang Buton. ya, ya. Orang Buton ini kelihatan kuat, Ya. tapi isinya manis. Iya, Genas betul, tuh, betul, 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 kelihatannya betul, begini betul, tuh. betul. Kelihatannya sangat, tapi sebenarnya Betul. manis. Adaptif Iya. sama orang begitu, sinergi sama orang, gampang sinergi Iya. sama orang. Begini, banyak kami sendiri ya, orang-orang yang berketurunan Buton di luar sana, itu sangat betul-betul mencerminkan bahwa kami orang Buton. Salah satunya saya sendiri pribadi. Kuat. Ya, kenapa? Di beberapa tempat atau di rumah saya juga sendiri itu masih ada contoh Citraland Kendari. Citraland Kendari itu rumah saya itu atapnya masih malige. Iya. Padahal ini kan kalau dibilang perumahan elit, perumahan mewah Iya, yang iya. notabene-nya kalau di perumahan sini kan harusnya seragam. Saya sampai bilang kalau saya tidak bisa bikin rumah Buton saya tidak beli. Itu karena kita mencintai. Karena kita mencintai daerah dan Iya, itu simbol-simbol. saya harus tanam kelor karena Iya. kita kebiasaan makan kelor Iya, tiap hari, jadi terbiasa sampai anak saya juga kalau mau makan Indomie harus yang kelornya seperti itu. Karena di Citraland taman saya saja ada pohon kelor Iya. yang saya ambil dari bawah sendiri sebenarnya, Betul. bawa tanam ke sana. Betul. Itulah yang maksudnya bahwa itulah bukti bahwa kami mencintai ini daerah sebagai tanah leluhur. Nah, alangkah tidak baiknya, alangkah tidak bagusnya apabila orang-orang kayak kami ini saya mewakili teman-teman yang lainnya tidak diajak untuk berkontribusi untuk daerah. Ya ini nih Bang, ini kan kita bicara tadi bahwa saya sampai di luar pun saya masih promosikan saya punya cerita leluhur. Ya. Begitu. Ya. Karena memang waktu saya kecil, dari saya Iya. lahir itu Iya. ditanamkan adab itu. Iya. Bangkana dikasih pegang kuat adab itu begitu. Fahamu maka dikasih pegang kuat begitu. Bahwa orang Buton itu harus kuat, harus menjadi orang hebat begitu. Dan orang Buton itu lembut dan manis. Iya. Begitu. Terus contoh tadi waktu tadi kita ketemu sama naga di sana bahwa secara intelijensi bahwa kita bisa adaptasi sama siapapun gitu. Ya, dan itu kan sebenarnya terbukti dari filosofi Buton yang menggambarkan dengan tanda kutip ya, ini dalam bentuk buah-buahan itu nanas kan. Nanas itu kan tajam di luar, manisnya di dalam. Iya. Artinya sekeras apapun, sekuat apapun orang-orang Buton, tapi sebenarnya pada dasarnya mereka humanis Iya, sifatnya. humanis, Mereka betul. orang yang menurut saya mudah beradaptasi dengan orang lain. Atau ya kita anggap bahwa manis di dalam. Nah, inilah yang sudah mulai bergeser menurut saya. Saya berpikir bahwa jangan sampai ke depannya nanas ini terbalik. Iya. Terbalik. Justru tajam di dalam, manisnya di luar. Orang melihat Buton itu manis dari luar, begitu kita masuk di dalamnya, justru di situ kriminalitas tinggi, di situ malah kehidupan ekonominya yang buruk, sehingga mungkin banyak orang yang boleh dibilang ekonomi prasejahtera, bahkan mungkin banyak orang-orang butuh bantuan. Nah, inilah peran serta kita sebagai orang yang memiliki tanah leluhur di sini sebenarnya untuk diajak pulang sebenarnya. Simpel, kita juga pengen pulang, nggak perlu dibelikan tiket, nggak perlu karena kalau mau ditanya dibelikan tiket, saya rasa kita semua punya uang untuk beli Iya, tiket. betul. Dibilangkan disiapkan hotel, nggak perlu kita punya rumah, Iya. minimal rumah orang tua kita masih ada di sini. Ini juga nih Bang yang kan 98 sudah hijrah, sudah keluar dari bawah-bawah itu ke Bali, ke Manado, ke Kendari, ke Jakarta. Tidak ada logat dia, itu tidak ada logat. Jangan sampai kita yang kita bawa pulang ini logatnya begitu, bukan pengetahuannya. Ya, ya, menurut saya
penting juga. Artinya saya bisa dengan semua bahasa, bahkan termasuk bahasa asing, bahasa Inggris, karena di bisnis itu kan penting bahasa itu. Iya. Tapi pada saat kita pulang, saya Bahasa tidak mau ibu. menjadi orang lain. Bahasa ibu. Jadi bahasa ibu pertiwi. Iya, Ane kau bilang ya, tapi yang tapu full itu harus seperti begitu. Artinya orang deh, sanksi orang kalau kita pakai bahasa asing. Tak lulu gue, tak gue paham ya begini. Dia tekan kamu Otak pegalah lulu gue dapat teman lalu itu ayo. Tapi ini Bang apa? Pada akhirnya kan saya melihat juga ini ya, banyak orang di luar sana itu polisi bukan lagi poli yang dulu gitu. Betul yang dulu. Betul. Dan itu kenyataan. Betul. Karena kenapa kenyataan? Karena banyak orang bicarakan itu. Betul. Begitu. Betul. Ada apa sebenarnya kalau menurut kita ini? Menurut saya sih pribadi ya, saya tidak mau menjudge siapa-siapa, saya tidak mau menuduh siapa-siapa. Artinya kami melihat secara objektif Iya. yang terbiasa hidup di luar. Iya. Jadi pada saat kami pulang itu memang terkadang saya pribadi ya merindukan kehidupan di tahun-tahun dulu, tahun-tahun 80-an, 90-an, di mana kalau kita mau keluar aman, Iya. kita masih hormati orang tua. Iya. Kalau kita lihat orang yang lebih tua kita biasa segan, atau minimal kalau kita datang perangkat-perangkat masjid keraton, Iya. itu kita ada rasa takut. Iya. Nah, ada rasa segan sehingga bahwa sosial kontrol itu dari ya kita harus akui bahwa ini negara kesultanan. Pada saat itu yang boleh dibilang banyak adab-adab yang dibawa oleh para leluhur, oleh para sultan-sultan ini. Iya. Yang menurut saya itu sangat jempol lah menurut saya. Iya. Nah, itu yang sudah mulai bergeser. Iya. Yang mulai kehidupannya itu tidak dikembangkan lagi, sayangnya Iya, seperti itu. Sehingga menurut saya itu berimbas kemana-mana. Iya. Berimbas kemana-mana. Kita mau berinvestasi, ditipu. Karena tidak ada penghormatan bahwa siapa yang pemberi kerja dan siapa yang menerima kerja. Iya, betul. Seperti itu. Kita pun melihat keluarga ya, saya melihat keluarga-keluarga sendiri. Paling jauh, paling sepupu 1 kali. Sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, dan itu kita sudah terkenal. Karena kenapa? Adab untuk mengetahui leluhur. Itu luar biasa. Maksudnya luar biasa bergeser menurut saya. Kalau kita dulu kan waktu zaman kita sekolah dulu tuh Bang, terkadang ketika guru misalnya kita lewat nih, tiba-tiba guru lihat kita nih, Laude Aldo Ramadan Sufi, tuh kita takut nih, salah apa saya itu, kita tahu salah apa saya itu, karena saking kita hormatinya itu guru itu. Ya betul. Begitu, padahal kita tersalah ini, Betul. dipanggil ini. Betul. Kalau sekarang ini, itu apa deh? Sudah sangat bergeser menurut saya, dan saya juga punya ya berpesan lah untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah ya di Kota Bau-Bau lah. Kalau bisa, maksudnya saya jangan menutup diri. Iya. Artinya perlu mengetahui hal-hal seperti ini, bahwa ada pergeseran adab yang terjadi. Iya. Dan kalau adab ini diperbaiki, saya yakin dan percaya, sama seperti kami ini masih merasa bahwa ada adab. Iya. Sehingga, contohlah paling kecil, saya berperan serta membuat satu film dokumenter tentang Buton. Itu bukan karena saya dipanggil oleh pemerintah daerah, Iya. tapi karena keinginan saya untuk membalas budi daerah leluhur saya. Iya, betul. Seperti itu. Itulah yang sebenarnya menurut saya tidak ada. Iya. Sehingga menurut saya betul itu petikan bahwa Kabarakatina Tanah Wolio itu sering betul-betul yang ada di dalam hati. Iya, betul. Sehingga saya di kampungnya orang, saya ini keluar dari Buton. Iya, betul. Ini berkahnya Tanah Buton, Kabarakatina Tanah Wolio sih. Artinya saya bisa dapat hal seperti ini. Peran serta Tuhan itu betul-betul ada. Betul. Dan betul-betul doa para leluhur itu ada. Sehingga saya tidak bilang saya paling hebat, saya tidak bilang bahwa usaha saya yang paling besar, bukan. Tapi menurut saya sudah di level nasional. Iya. Untuk orang sekelas kita, orang dari kampung ini, dari Buton ini, ya luar biasa menurut saya. Ini kan kita kan di usaha ini Bang. Iya. Kan? Waktu kita teleponan itu kan, kita bicara bahwa teman-teman semua, saya sampaikan juga bahwa kita harus berkaca sama. Terus jauh-jauh, kita terus kejar siapa? Di Bugis itu kan ada ikatan saudagar Bugis. Berarti itu di atasnya pengusaha, karena sudah menjadi saudagar begitu. Ini bukan kita bilang kita mau sombong-sombong kan, tidak, bahwa ikatan saudagar ini ketika mereka dibukakan ruang, dia bangun daerahnya begitu. Iya, kalau saya melihatnya ya, saya harus mengacungkan jempol lah, menganggap bahwa di negeri sebelah kita ini ada mereka ada ikatan saudagar Bugis ya. Menurut saya saudagar ini kan sebenarnya identik dengan pengusaha. Tapi kalau dibilang saudagar ini masih terkesan konvensional yang menurut saya, bahwa dengan menjadi saudagar berarti kita mempekerjakan orang-orang yang artinya bagaimana kita membangun, kalau mungkin konotasi menurut saya ini menurut saya saudagar Bugis berarti bagaimana kita menjadi pengusaha yang membangun tanah Bugis begitu. Betul.
Kan seperti itu Betul, menurut saya. betul. Akhirnya orang-orang yang ada di dalamnya ikut Betul. implementasi. Betul. Nah, kalau saya menjadi pengusaha, bisa saja pengusaha di Jakarta, bisa saja pengusaha di Iya. mungkin di Bali, bisa saja mungkin di Surabaya. Betul. Tapi kalau saya jadi saudagar buton, Iya, betul. berarti sama saja dengan kita membuat satu community atau Iya. kelompok bahwa kita yang akan membuat satu iklim ekonomi di Iya. tanah buton ini, Iya. di mana yang pekerjaannya orang-orang buton. Iya, iya. Sehingga dibilangkan saudagar buton karena konotasi Ikatan Saudagar Buton, tapi kita ada di Jakarta. Berarti kita bangun Jakarta dan karyawan kita bukan orang buton. Iya, itu juga betul. Jadi kalau kita bikin Ikatan Saudagar Buton, pemerintah itu mengajak kami pulang, membuatkan suatu investasi di sini, Iya. kita ikut masuk di dalamnya dan yang kita pekerjakan orang buton. Itu mungkin menurut saya dibilang saudagar buton. Oh, siap. Ah, jadi kalau dibilang saudagar buton tapi kerjanya di Singapura kan bukan orang buton yang kerja malah. Jadi Jadi memang peran serta sinkronisasi pemerintah dengan pengusaha itu memang sangat dibutuhkan. tapi betul tuh, Bang. Betul bahwa begini. Saya sepakat itu bahwa begini. Harusnya teman-teman ini yang sudah berhasil luar ini, tuh sekali-sekali aja ketemu begitu, tuh. Bukan lagi kita bukan juga saya nafikan bahwa kita tidak perlu ajak pemateri misalkan profesor doktor, perlu begitu. Tapi kita perlu juga praktisi bisnis ini untuk hadir begitu. Sebaiknya kalau saya sih dari sekarang, jangan nanti. Karena para pengusaha-pengusaha ini rata-rata sudah banyak yang pernikahan campuran. Iya. Jangan sampai gara-gara pernikahan Asimilasi campuran ini, ini, ya. justru mereka sudah melupakan tanah leluhurnya. Betul. Contoh, saya sendiri pribadi, istri saya orang sebelah, Sumatera, dari dari Sumatera, Batak ya. ibaratnya. Jangan sampai kalau saya tidak merasa bahwa saya sebagai salah satu keturunan leluhur di sini bukan kampung halaman saya, mungkin saya berkiblatnya malah di Sumatera. Betul. Dan saya akan kehilangan identitas. Anak-anak saya pun juga tidak mengenal identitasnya. Boleh muka mangakemba, maimo boleh kampus sih bantu aku pilkadasi itu jangan lagi begitu. Itu dia. Selalu begini, kadang konotasi kita, panggil lain. Konotasi kita itu dari saya zaman kuliah sampai zaman sekarang, konotasi dipanggil itu biasanya kalau ada hajatan. Hajatan ya. Ya, hajatan 5 tahunan, Iya. kan, begitu baru kita dipanggil. Nah, itu kan maksudnya saya alangkah miris lah. Kita melihat 5 tahun baru kita datang lagi, mungkin sudah tambah terperosok lagi. 5 tahun datang lagi sudah tambah. Iya, betul. Jangan sampai kita melihat ya sebenarnya tadi, akhirnya Buton ini kita melihat jadi kota sejarah saja. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tadi di Kemba tadi dipanggil tadi itu Bang, kan kadang-kadang kan misalkan kita orang tuanya dipanggil kita Maipo Mangana tuh, kalau lihat ini bapak sudah sakit apa semua tuh, kan bicara sakit kan bukan untuk individu saja. Ini kan harus kadang-kadang kita harus melihat dalam perspektif yang begitu luas, tuh. Bisa jadi misalkan, maaf ya kalau kita bicara bahwa ketahanan panganan kita mungkin lagi bermasalah, ketahanan ekonomi kita mungkin bermasalah, bahkan mungkin nilai-nilai leluhur, nilai-nilai adab ini yang sudah hilang gitu. Iya, ya. Sekarang kan Indonesia juga ke depannya kan akan menghadapi yang katanya ada resesi di tahun 2023. Iya. Jadi saya melihat bahwa kalau terjadi resesi itu kita harus lebih sigap menurut saya. Pemerintah di kota ini pun lebih sigap. Jangan hanya menonton berita atau hanya berpangku tangan atau dan diam, karena ini akan berimbas efek ke masyarakatnya. Berimbas ke masyarakatnya. Kalau kita bicara resesi itu kan 3 indikator utama. Itu pertama energi, yang kedua pangan, yang ketiga menurut saya kebijakan fiskal. Nah, kalau energi, anggaplah energi kita mungkin bukan salah satu daerah penggebor minyak misalnya atau apa. Tapi minimal di ketahanan pangan ini yang seperti tadi dibilang kan. Ketahanan pangan ini kan daerah ini boleh dibilang kita perlu cari tahu identitasnya. Iya, betul. Iya, daerah ini kan boleh dibilang tanah batu, tapi bukan berarti tidak ada yang tumbuh. Iya, betul. Apa yang tidak ada di luar itu perlu yang kita substitusi. Sayangnya saja, menurut saya di sini kasarnya begini. Kayaknya harapan terbesar para pencari kerja di Buton ini adalah bagaimana penerimaan pegawai negeri. Betul. Tapi tidak pernah menghasilkan sesuatu output yang apa yang boleh dibilang sama lah kayak film-film Korea. Iya, betul. Orang dulu tidak ada yang kenal Korea, tapi gara-gara ada sinetronnya, mungkin ada boybandnya, ada apanya, akhirnya orang jadi kenal. Tapi ini dan juga jadi lebih banyak mengetahui budaya. Ada yang mau makan mie ramen misalnya, ada yang mau pakai pakaian Korea misalnya. Mau dilempar juga. Iya, karena budaya itu mengikuti. Budaya itu mengikuti. Jadi jangan memperkenalkan hal lain sehingga orang tertarik sehingga mempelajari budaya. Sama lah kita kayak Buton. Buton ini menurut saya kota dengan penuh banyak sekali momen, banyak sekali sejarah yang pernah torehkan para sultan-sultan di sini. Para pendahulu ini Bang. Para pendahulu yang dulu. Ini kan bisa dijadikan satu packaging juga bahwa kalau kita pulang ke
Buton itu minimal nggak usah jauh-jauh lah. Contoh misalnya istri saya, karena dia orang luar, wah bagus loh itu Buton. Akhirnya dia ngajak keluarganya, ngajak temannya, ngajak apa, sehingga yang memperkenalkan Buton bukan hanya orang Buton sendiri. Tapi kalau dia bawa cerita miring, di sana banyak preman lah, di sana kriminalitas tinggi lah, seperti itu. Tapi ini juga Bang, kan abang itu kan, maksudnya Bang Erin kan di bisnis ini kan, saya datang, saya bangun dan saya pekerjakan orang di situ, gitu. Saya kadang-kadang saya takut kalau saya di daerah ini, misalkan pada akhirnya saya kenalkan diriku, saya hadir, saya menjadi penentu kebijakan, tapi saya tidak, pada akhirnya tidak berkontribusi. Jangan sampai begitu toh. Ya, jadi begini, sedikit bolehkah terjadi Kak? ya, sekarang ada sedikit pencerahan. Ada sedikit pencerahan. Kopi. Kita kesel ke apa sih? Atau apa Bang? Kalau katanya unyil, lama skel. Belum tak sebuah sih. Terima kasih Nyele. Terima kasih ya. Thank you. Jadi begini, kebetulan kan saya juga pernah belajar tentang bisnis sampai di Singapura ya. Iya. Dan Singapura itu kan kota yang menurut saya keturunan Chinese, ya berbisnis tapi Chinese modern mereka. Pola pikir mereka sedikit kayak gaya-gaya Eropa, tapi keturunan mereka adalah Chinese yang boleh dibilang komunis, negara komunis. Nah, jadi di situ betul-betul kita melihat caranya. Jadi ada beberapa hikmah yang saya ambil ya. Saya lihat pola bisnis mereka itu adalah bagaimana mereka datang, bagaimana mereka tinggal, bagaimana mereka menguasai. Artinya itu hal yang bisa dipelajari, tapi sayangnya tidak pernah kita indahkan. Artinya begini, saya masuk di daerah orang, contoh paling kecil Bali lah. Saya masuk ke daerah itu, saya datang, mungkin sebagai pelancong, mungkin saya datang untuk berwisata. Begitu saya tertarik, saya mulai tinggal. Tinggal itu bisa saya tinggal di hotel, bisa saya tinggal di apartemen, bisa saya kos-kosan, sehingga saya beli rumah. Akhirnya saya bikin usaha, minimal restoran. Akhirnya saya menguasai daerah itu. Dengan saya mempekerjakan orang di sana, berarti saya menguasai sebagian kecil potensi ekonominya. Nah, kalau kita di Buton ini, saya ditanya kembali di posisi saya, kau pendatang tidak di Buton? Aduh, saya malu kalau saya tidak mengakui leluhur saya seorang sini. Karena nama saya adalah Odenya. Nah, kalau ditanya, tinggal tidak di tanah Buton ini? Waduh, rumah dari kecil sudah ada di sini. Lahir di situ. Iya. Tapi saya salah satu orang yang tidak menguasai daerah ini. Dari sisi ekonomi tentunya. Betul. Nah, sayangnya kan ke para generasi muda di sini bahwa kita punya daerah. Kita bukan pendatang di sini. Kita juga di sini punya tempat tinggal. Tapi bagaimana kita mengambil peran? Di sini orang lain yang mengambil peran. Kita jadi penonton. Wow. Yang sayangnya saya, banyak pengusaha-pengusaha yang datang. Mereka cari uang di sini, tapi bangun rumahnya di Jakarta. Akhirnya, lama-kelamaan yang tadinya mereka stay-nya sebulan, setahun, 2 tahun, begitu udah punya orang kepercayaan orang sini, dia tinggalkan di daerah. Dia tinggal kontrol, sekali setahun aja saya datang. Sehingga, apa yang ada di sini, kita tidak nikmati. Tapi itu betul juga Bang Dolax itu menyiar, orang selalu curhat tentang masalah keresahan, masalah Peru begitu. Iya, masalah yang jelas itu kebanyakan itu yang memang masalah susahnya cari ini apa? Susah hidup, ini susahnya hidup susah hidup. Kalau itu apa deh itu? Pribadi melihat itu banyak potensi pekerjaan di Kota Bau ini. Cuman itu tadi seolah-olah terkesan tidak kasih kesempatan. Kalau saya sih ya kembali lagi, sebenarnya saya tidak bisa menjudge orang lain ya. Tapi ya kok bisa ya? Saya masuk di daerah orang, mereka memberikan saya izin. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya ada teman yang ngajak untuk ke Manado. Pada saat itu saya belum pernah lihat itu Manado seperti apa. Teman ini karena kebetulan dia punya usaha walet dan dia pencinta diving di Bunaken, sehingga dia ngajak saya untuk ke sana. Waktu saya lihat, memang luar biasa menurut saya ya, alam yang kita lihat. Sehingga teman itu bilang, saya orang yang berketurunan Tionghoa. Dan filosofi katanya, orang-orang Tionghoa sebelum melakukan bisnis atau feng shui-nya mereka, melihat satu, menghadap ke pantai atau menghadap ke laut, dan bersandar di gunung atau di bukit. Itu filosofinya orang Tionghoa kalau berbisnis. Jadi mereka melihat Manado ini
menghadap ke pantai, bersandarnya gunung. Gunung itu kan ada di Tomohon, Tondano. Iya, iya, Nah, iya. di saat itu saya jadi tertarik karena sebelum pandemi itu kemarin ada data statistik mereka 1,8 juta kalau nggak salah ya. Iya. 1,8 juta wisatawan asing khususnya dari Chinese yang datang ke Manado. Iya. Bahkan ada 4 provinsi setahu saya, ada 4 provinsi di Cina yang direct penerbangannya langsung ke Manado. Iya. Sehingga pada saat itu saya tertarik Iya. karena melihat potensi usaha. Nah, alhasil saya membuat satu restoran Iya. di sana. Satu restoran yang ya namanya daerah pariwisata, kita identik dengan minuman beralkohol. Iya, iya, iya. Nah, pada saya membuat usaha itu, saya belum ngeh juga sebenarnya. Nah, akhirnya bangunannya jadi, ya menurut saya sudah tergolong mewah lah. Iya. Begitu itu jadi, izin saya bayar, keluar nama saya, nantilah saya coba share lah ke teman-teman, Iya. bisa ditunjukkan kan. Iya. Di tahun itu, muncullah bahwa pemberian izin penjualan minuman beralkohol kepada saudara Laude Muhammad Sumarlin. Iya. Nah, begitu saya baca, inilah yang menurut saya, waduh, saya orang Buton. Iya. Mayat itu. Ada Laude-nya namaku, ada Muhammadnya lagi. Iya. Akhirnya disitulah yang bikin saya sedikit jujur, itu salah satu yang kenapa akhirnya saya sekarang tutup. Bukan saya tutup dalam artian bangunan itu tutup, tidak. Saya hanya menyewakan bangunan saja. Iya. Yang mau mengoperasikan bukan saya lagi. Masya Allah. Karena begitu saya baca itu, Mayat teman cuan aku tuh. menurut saya tidak pantas. Maksudnya bukan apa ya? Cuan aku punya Ya, sih. kalau gitu. saya hanya orientasi ke uang, ya saya pasti. Iya. Siapa yang tidak tahu? Uangnya jelas, bisnis keras tuh. keuntungan Keuntungan bisnisnya. bisnisnya Tapi tuh. melihat itu ada rasa takut begitu ya. Apalagi sih, maksudnya bukan membarakati yang kita dapat. Iya. Oh? Tidak, maksudnya apa balasi begitu. Iya, bala ini. Wabaka balasi. Atau balasi itu. Iya. Artinya dalam surat itu ada lawadenya ini Iya. yang boleh dibilang, inilah dibilang adab. Iya. Adab kita dengan leluhur. Iya. Itu yang saya, menurut saya, akhirnya ya itu yang tertegun juga, bikin tertegun. Ini unik nih Bang Erin. Di kampungnya orang kan siapa sebenarnya mau tahu ini, tuh. Tapi karena saya tahu bahwa saya orang butuh, biar saya tidak ditahu ini, tapi ini bukan orang cuana dari mencuana aku begini gitu. Ini bukan adab yang diajarkan orang tuaku. Poli gitu. Poli PKI emang kampus sih begitu. Ini saya takut jangan sampai ini abang kita di luar ini lakukan itu. Salah kami anak kampus ini dapat PKI aneh. Itu dia. Makanya dari situ saya sempat tertegun juga. Saya jadi ingat. Artinya dari sisi karyawan tidak ada orang Buton. Dari sisi tempat tidak ada yang nuansa Buton. Dan orang menganggap itu sah-sah saja, dan itu menganggap wajar. Kita jual untung, ibaratnya kayak begitu. Tapi ini ada gejolak di dalam hati. Ini gejolak dalam hati yang menurut saya inilah mungkin yang ada bisikan atau mungkin ada bahasa dari leluhur bahwa jangan kau lanjutkan. Iya. Karena itu kok bukan begitu leluhur. Bukan begitu diajar itu. Memang kita cari uang, Iya. memang cari uang. Tapi alangkah bagusnya yang lain dulu mungkin begitu ya. Betul. Jangan yang itu dulu kalau bisa, begitu. Boleh kayak jangan bikin malu orang tua. Dan kalau orang tua sudah malu, pasti kampung malu. Ya. Gitu. Itu di luar itu. Dan tidak dapat berkah. Dan tidak berkah. Ya. Mas saya kami yang ke kampus sih, mestinya itu juga dia pegang tuh bahwa sesuatu yang salah itu bala ini ya. Artinya kan Tamaika itu. Olah Ode Muhammad Asok Yusuf. Ini kan artinya memang mungkin bisa dibilang saat itu apa kamu langsung hidayah lah. Ya, bisa jadi jadi. Bukan ya, kalau hidayah sih mungkin banyak yang berubah ya. Tapi ini kan khusus kopi kali Bang ya? Ya, tapi ini kan ya memang sudah itu diajar orang tua kali. Begitu saya baca, cuma tidak turun air mata saja. Waktu kita baca itu, maksudnya seandainya nama aku tidak ada OD-nya, cuma nama biasa, mungkin saya tidak akan ngeh dengan yang begituan. Tapi begitu saya baca begini, aduh, apakah leluhurku marah kayak ini? Apakah orang-orang pendiri Tanah Buton ini tidak malu kalau lihat saya seperti itu? Itu gejolak di hati. Betul. Jadi saya merasa bahwa bukan begini. Betul. Orang Buton. Akhirnya bukan berarti saya berhentikan, tapi saya bilang, sudah, orang lain saja yang kelola. Saya angkat tangan. Saya sudah tidak mau kelola begituan lagi. Ini juga nih Bang Dosto, Bang Erinto, bahwa kan kita bicara bisnis kan berarti waktu kita teleponan itu kan saya tanya Bang Erin, kita rencana kita mau buka usaha di Bau-Bau. Bang Erin langsung jawab saya,
sama usaha apa di bau-bau. Saya kaget nih, masa seorang pengusaha tanya saya sama usaha apa di bau-bau. Ya, Ternyata sebenarnya prinsip dasar pengusaha itu adalah bagaimana investasi mereka aman. Iya. Dan uang yang mereka dana investasi mereka itu bisa berkembang. Iya. Itu kan prinsip dasar para pengusaha. Iya. Buton ini saya beberapa teman-teman bertanya, ya termasuk orang-orang yang ada di pemerintahan juga, kenapa sih harus berkembang di luar? Kenapa tidak pulang? Iya. Saya bilang kita bukan tidak mau pulang, Iya. tapi yang jadi permasalahan, berikan kami jaminan Iya. atau berikan kami alasan kenapa kita pulang ke Buton Iya. atau ke bawah-bawah sini. Itu bukan karena kita punya orang tua tinggal di sini, Atau bukan karena kita punya leluhur. bekas itu. Mana bisnis plan-nya? Iya. Kota Bawah, mana bisnis plan-nya? Iya. Seperti apa arah kota ini sebenarnya? Iya. Akhirnya kalau tanpa ada bisnis plan, kita tidak tahu apa mau masuk di perikanan kah? Iya. Kita tidak mau trial and error di sini. Iya. Coba gagal, ini kita tinggalkan. Iya. Kita mau pemerintah juga ini, dia sudah membuka ruang. Iya. Membuka ruang, makanya saya bilang tadi, kenapa sih tidak dibikin saudagar Buton? Iya. Apakah kita kekurangan orang pintar di Buton ini? Minimal panggil kami duduk begitu ya. Iya, minimal Kita pun panggil tahu kami begitu. duduk. Begitu ya. Kalau sudah sering panggil profesor, sudah panggil peneliti, Iya. sudah panggil guru-guru besar, Iya. sekarang panggil praktisi. Iya, betul. Yang betul-betul tiap hari kita menjalani dunia ini. Iya, betul. Yang tidak hanya mengajar Iya. di kampus atau mengajar di sekolah, Iya. tapi praktisi inilah yang diundang sebenarnya. Iya. Apa dah? Coba kita sharing-sharing. Besar di luar dengan usaha apa? Seperti apa triknya di luar? Buton ini kita punya bisnis plan seperti ini. Bobo ini punya bisnis plan seperti ini. Supaya bagaimana caranya orang tidak hanya berharap di pegawai negeri. Bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana mengembangkan yang lain, bagaimana pola, minimal strategi. Itu juga Bang. Waktu kita teleponan itu kan, Abang cerita bahwa coba nonton Helmi Yahya. Saya ada ketakutan besarku, salahkah terjadi di masa yang sama terjadi di kita punya kampung. Bahwa data di situ berapa banyak itu data itu yang Ya, apa itu Bang? saya pernah dengar salah satu podcast ya. Itu bahwa ada data 80% orang miskin, orang yang miskin, itu anaknya, keturunannya akan miskin kembali. Iya. Nah, Oh. jangan sampai kita ada seperti itu. Karena kenapa? Kota ini hanya mencetak orang miskin. Iya. Wow. Jadi generasi kita berikutnya pasti akan turunannya miskin. Dan Begitu. lapangan pekerjaan. Karena menurut saya fair Iya, fair ya. iya. Kenapa dibilang orang miskin keturunannya akan jadi miskin? Ya, karena pertama namanya orang miskin, dia pasti tidak akan mengakses pendidikan yang bagus. Iya. Wow. Tidak akan mengakses karena harga, Iya. price itu menentukan. Iya, betul. Mau dapat pendidikan bagus Iya. harus bayar mahal. Iya. Yang kedua, dia kekurangan link atau jaringan. Sebagus apapun proposal, sebagus apapun ide kita tentang bisnis, Iya. sebagus apapun rencana kita tentang usaha, kalau tidak ada jaminan, bank tidak akan kasih kredit modal kerja. Iya. Nah, orang-orang miskin misalnya ya, tanda kutip, Iya. dia mau jaminkan apanya? Iya. Tanah dan bangunan mungkin tidak ada. Ini juga nih Bang Toh, minimal Ya. Bang Toh, minimal Toh. Saudagar-saudagar yang sudah berhasil di luar sana, minimal ketika dia kasih sekolah anaknya di bau-bau atau uangnya dia bawa ke bau-bau itu dalam bentuk dia kasih uang sekolahnya anaknya, minimal ada jaminan pendidikan yang bisa menjamin pendidikan anaknya begitu. Ya, Iya, sebenarnya bau-bau ini mungkin kita harus akui lah, ini daerah pulau-pulau kecil yang mungkin agak susah untuk bangun sekolah internasional atau mungkin seperti itu. Tapi minimal orang-orang tua dulu ya, saya tidak tahu kalau sekarang ya, karena kebetulan orang tua saya dulu itu biar tidak makan, yang penting sekolahkan anaknya di luar. Iya. Bayangkan itu. Boleh dibilang orang salah satu orang tua saya Dulu juga. belum ada, dulu masih bangku-bangku kuliah itu masih belum ada di bawah. Iya, belum ada. Bahkan kita dikirim ke kota-kota lain Iya. itu, orang tua itu boleh dibilang, ya enaknya kalau cuma dibilang ikan goreng aja dan nasi dan mereka makan. Iya. Bahkan kalau mungkin PNS, utang sudah ambil uang bank misalnya Iya. untuk betul-betul Sekolah sekolahkan. hanya gitu. Nah, yang sayangkan, orang-orang dulu menyekolahkan anaknya supaya pintar, Iya. dan sekarang jadi berhasil di luar. Iya. Pemerintah sekarang tidak memanggil orang-orang ini. Wow. Berarti ada yang tidak chemistry ini, Mas. Ya. Itu ada yang tidak. Ya, Oke sama Sarono atau Abel Aib. Ya, di tahun 80-90 orang-orang tua dulu menyekolahkan anaknya di kota-kota besar. Ya kan? Di tahun 2000-an pemerintah ini orang-orang yang disekolahkan dulu tahun 80-90-an itu sudah jadi mereka. Jadi itu. Tapi tidak dipanggil. Tadi seperti abang tadi bilang tadi, saya mau bikin apa? Begitu Ya. Itu tuh saya mau bikin apa? Karena padanya minimal takoja atau Ya. apa sih kampus itu begitu. Ya. Dan hanya jadi debat kusir. Ya itu. Tidak ada ujungnya. Tidak ujungnya. Kita mau ceritakan siapa. Iya, itu. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Iya. Jadi ya
melalui podcast ini juga dari Semut ini, podcast Semut ini saya apresiasi ya. Maksudnya ide-ide ini saya juga kaget waktu dipanggil kemarin menceritakan tentang adab budaya orang Buton ya. Iya. Dan memang kalau itu diperbaiki, saya yakin semua sektor pasti berpengaruh. Berarti Bang, adabnya dulu yang diperbaiki. Adabnya dulu diperbaiki. Lembaga kesultanan itu kita harus akui. Iya, Dan betul. tidak perlu kita terkotak-kotak. Betul. Jangan kita selalu mencari perbedaan, Betul, tapi B. kita cari persamaan. Betul. Sehingga kalau kita bicara adab, orang-orang dulu pergi sekolah, orang-orang dulu yang sudah tinggal di luar, Betul. pasti kalau dibilang adab, kembali mereka. Betul. Seperti halnya tadi saya bilang, begitu saya bikin usaha ini, begitu lihat nama saya, Iya. ada laudenya, bukan saya menyalahkan siapa-siapa, saya jadi bergejolak di hati. Iya. Beginikah saya ini? Iya, betul. Dengan laudeku, saya malu dengan laudeku, misalnya kayak begitu. Bang, tuh, harapan melihat Buton sekarang, tuh. Mangkema mesti manganu tuh, boleh mengkaru sama nulipu, Ya, boleh betul, sama betul, sarap, boleh sarap sama agama Ya, tuh, mangkema betul, mesti betul. tuh. Ya. Bang, statement closing buat tuh apa sih, tuh apa sih mangkampus sih? Kalau saya sih sebenarnya jujur ada beberapa teman-teman yang menginginkan juga saya ikut bertarung di khususnya di pilkada Be. Kota Bau-Bau. Be. Saya bilang sama teman-teman juga, saya kalau mau mencari uang, insya Allah sampai hari ini saya sudah bisa beli. Iya. Apa yang saya mau saya bisa beli. Be. Yang kedua, sampai dengan saya sebagai pebisnis ini, saya tidak pernah ikut proyek pemerintah. Be. Ya. Atau mau tender jadi pemborong atau apa, atau yang berhubungan dengan pemerintah, saya tidak mau. Iya. Bahkan beberapa teman-teman saya di kota lain juga yang menjadi kepala daerah mengajak saya main di situ, saya tolak Iya. karena saya tidak tertarik. Iya. Yang ketiga, saya merasa sudah nyaman dengan diriku sendiri. Iya. Kenapa? Karena ya saya mau bikin apa saja, saya mau bangun, tidak perlu ada Iya. KPK yang periksa saya Iya, seperti itu, gara-gara menyelewengkan uang negara. Iya. Tapi melihat kondisi Bau-Bau saat ini, kondisi Bau-Bau saat ini, diharapkan untuk maju karena pribadi. Iya. Ya, saya bilang sama dia, jujur ini masih bertentangan dengan keluarga karena Iya. istri dan keluarga itu belum setuju sebenarnya. Iya. Tapi kalau memang ini permintaan, kembali lagi ada Iya. tadi leluhur bahwa mungkin jadilah orang yang terpilih untuk merubah kota ini. Iya. Mungkin saya tertarik, Iya. tetapi saya tidak mau menjadi mungkin 01. Iya. Tapi saya mau jadi 02 yang menjadi bumper bahwa menjadi pemimpin itu selesai dulu untuk diri sendiri. Boleh. Kalau sudah selesai dirimu, baru kau urus daerahmu. Boleh. Kalau selama kau dirimu sendiri belum selesai, Boleh. pasti daerah ini akan jadi ya jadi korban Boleh. Boleh. asas manfaat nantinya. Boleh. Seperti itu. Om Aldo, tambahkan. Iya, kalau saya sih berharap kembali lagi seperti pembahasan kita hari ini kan adab. Jadi memang itu adab itu memang harus diawali dari diri kita sendiri, keluarga, dan pentingnya peran serta orang tua ke anak-anaknya terus, dan memang harus diawali dari keluarga, orang tua, guru-guru, dan sangat penting peran serta pemerintah. Boleh, brother. Mereka lah tokoh inspirasi muda Buton, Laode Sumarlin. Karena namanya dia hilangkan itu uang. Laode Aldo Ramadan Sufi. Dia banyak mengkampanyekan di radio tentang bagaimana adab. Jadi memang kekayaan terbesarnya kita adab dan fahamnya kita. Perbaiki adabnya kita, perbaiki fahamnya kita, Bau-Bau atau Kesultanan Buton, Jazirah Tanah Buton akan mencapai kejayaan kembali. Amin. Amin. Bang, Amin. kita akan ketemu lagi di ini bukan pertemuan terakhir, Bang. Kita akan ketemu lagi. Mumpung liburan, Mumpung liburan, kita akan ketemu liburan lagi. anak sekolah. Kita akan post lagi, kita akan post terus. Thank you.